Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di siang hari yang cerah ini kami dari kelompok 4 akan menerangkan kelompok 3 presentasi dari tugas yang diberikan oleh Pak Yogi, yakni peristiwa kontemporer dunia. Ya, langsung saja langsung ke materi. Peristiwa kontemporer dunia merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi sejak awal abad ke-19 hingga saat ini. Peristiwa ini berfokus pada abad ke-20 hingga ke-21. Pada dasarnya, peristiwa kontemporer dunia lebih berfokus kepada peristiwa pada abad 20 hingga 21, sedangkan peristiwa sejarah klasik lebih menekankan pada peradaban-peradaban kuno. Peristiwa pertama adalah perpecahan Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara komunis terbesar di dunia pada masanya yang berdiri pada tahun 1917, usai revolusi Rusia. Namun setelah beberapa dekade berdiri, negara ini mengalami perpecahan pada tahun 1991. Salah satu penyebab dari perpecahan Uni Soviet adalah munculnya kebijakan yang dibuat oleh presidennya, yaitu Mikhail Gorbachev, yaitu kebijakan Glasnost dan Perestroika. Kebijakan ini bertujuan untuk mentransparansi dan efisiensi dari pemerintahan dan ekonomi. Namun, kebijakan ini pun memberikan pro kontra dari masyarakat hingga membuat republik yang ada di Uni Soviet itu meminta untuk memisahkan diri dari negara induknya. Kemudian, selain itu pada akhir tahun 1980, Uni Soviet ini mengalami krisis besar-besaran, sehingga menyebabkan legitimasi pemerintahan pusat menjadi semakin melemah dan meningkatnya dukungan bagi republik untuk melakukan gerakan merdeka. Namun, hal ini juga tidak membuat Uni Soviet pecah, karena beberapa penolakan dari rakyat pemimpin Rusia, sehingga kudeta yang mereka lakukan itu gagal, yaitu keinginan negara Vietnam untuk terlepas dari pengaruh Prancis. Perang pertama terjadi pada tahun 1956 hingga 1954 yang melanjutkan perjanjian Geneva. Perjanjian ini menjadikan Vietnam menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian selatan ini disokong oleh Amerika Serikat, sedangkan bagian utara disokong oleh pihak Uni Soviet serta China. Nah, pihak utara ini sangat mendukung pasar komunisme, sedangkan pihak selatan ini yang didukung oleh Amerika Serikat sangat menolak adanya komunisme, sehingga adanya intervensi dari Amerika Serikat yang takut penyebaran komunisme semakin besar di Asia membuat perang ini semakin besar, sehingga pihak Amerika ini menurunkan para tentaranya itu untuk menyerang Vietnam Utara. Jadi pada tanggal 13 Agustus 1961, pemerintah Jerman Timur itu memisahkan Berlin Barat dari yang dikontrol timur dan Berlin Timur yang dikontrol oleh Uni Soviet. Nah, jadi dulu itu pada tahun 1961 Jerman itu dibagi menjadi dua, yakni Jerman Timur yang dikuasai oleh Sekutu dan Jerman Barat yang dikuasai oleh Uni Soviet. Pada akhir tahun 1980-an, Uni Soviet di bawah kepemimpinan
Gorbachev memperkenalkan kebijakan reformasi sebagai glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi yang memicu banyak perubahan besar pada blok timur termasuk Jerman Timur. Dan pada akhir 1980-an pemimpin dari blok timur yaitu Gorbachev itu memperkenalkan kebijakan reformasi itu sebagai glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi. Kemudian pada tahun 1989 protes besar atau demo itu dilakukan untuk menuntut adanya reformasi politik dan kebebasan untuk melakukan perjalanan ke barat. Jadi pada tahun ini orang-orang di sana itu melakukan protes besar-besaran, yang mana mereka itu menuntut untuk kebebasan untuk melakukan perjalanan ke barat. Mengalami krisis ekonomi, yang mana di situ terjadi krisis ekonomi secara parah dan politik yang tidak menentu. Dan pada akhir 1980 sekian, kemudian Badan Nasional membuat Republik Indonesia untuk kemerdekaan dan ekonomi yang lebih besar. Dikarenakan pada tahun 1980 ini terjadi revolusi di mana-mana, seperti revolusi pabrik yang mengangkat kesetaraan antara derajat perempuan. Dan kemudian pada tahun 1991 Kroasia dan Slovenia memproklamasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Lalu pecah peperangan di antara di sini. Lalu Kroasia dan Bosnia melawan pasukan Serbia yang didukung oleh pemerintah Yugoslavia. Jadi dari dua bangsa yaitu Ceko dan Slovakia. Namun pada tahun 1938 Jerman Nazi menginvasi wilayah Cekoslovakia yang merupakan juga produk Nazi Jerman. Peristiwa ini memicu krisis internasional dan akhirnya mengarah pada pendudukan Jerman yang tidak kuat atau tidak betah pada perlakuan tersebut. Dan pada tahun 1968 pemimpin Cekoslovakia memperkenalkan reformasi politik ekonomi yang dikenal sebagai Pragbnik yang bertujuan untuk menciptakan sosialisme dengan wajah manusia. Artinya apa sosialisme dengan wajah manusia? Pada saat 1968 terjadi ketidaksetaraan yang sangat intens, di mana propaganda dan integrasi terjadi dengan begitu pesat pada tahun 1968, sehingga pemimpin Cekoslovakia pada tahun 1998 itu memiliki tujuan yang sangat bagus, yaitu dengan tujuan sosialisme dengan wajah manusia dan memberikan banyak kebebasan pada bangsa negara. Jadi dapat simpan dan itu pemimpinnya itu lebih memilih untuk nasionalisme, tidak terbawa oleh komunisme.